Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore teman-teman semua. Seperti biasa di video kali ini saya akan membahas lanjutan lagi terkait rancangan pabrik ya, yang merupakan satu tugas dari chemical engineer atau dari teman-teman semua yang ada perancangan alat. Nah, di kali ini saya akan membahas support equipment ya, dimana biasanya ini digunakan untuk sebagai utilitas sistem yang digunakan sebagai penyaringan, yaitu adalah screener ya. Di sini kita akan membahas terkait masalah screener. Bagaimana sih perancangan screener? Nah, konsepnya seperti saringan ya. Screener itu adalah fungsi untuk menyaring partikel-partikel yang tidak ingin kita bawa. Jadi disaring supaya partikel yang tidak diinginkan itu sudah terpisah oleh fluida yang kita ingin hasilkan. Nah, di sini konsepnya itu kita ingin memisahkan partikel-partikel besar yang terbawa dalam air laut. Jadi kita ingin memisahkan si air laut ini dari partikel besar menggunakan screener. Nah, tipe yang kita gunakan bahannya itu adalah stainless steel. Nah, kenapa pakai stainless steel? Karena air laut kan dia asamnya tinggi ya. Jadi ketika kita menggunakan stainless steel, itu kemungkinan korosifnya itu cukup tinggi. Nah, kita menggunakan stainless steel. Nah, kita menggunakan tipe vertikal atau horizontal. Jadi kita bentuknya itu seperti ini. Nah, bentuk si kayak apa, bentuknya seperti ini. Bentuknya itu screenernya seperti ini. Nah, kayak tangki lah. Nanti air lautnya masuk dari atas ke bawah, nanti ke screener. Nah, jadi si partikel itu akan tertahan di daun, dan juga air laut yang sudah di screen itu akan masuk keluar dari bawah. Oke, lanjut. Nah, jumlah aja satu yang tadi cukup satu. Nah, tekanannya itu 1 atm, temperatur kita pakai 30, temperatur normal, waktu tinggalnya itu 0,01 jam atau 10 menitan lah. Jumlah 1 unit, laju hasil 50.000, densitas 95. Ini densitas air laut ya. Faktor keamanannya 20%. Seperti biasa kita mencari volume air dulu, dimana tinggal kita kurangin, dibagi aja 50.000 dibagi densitas, dapat 50 meter kubik per jam. Volumenya berarti meter kubik, 0,5 meter kubik atau 132 galon. Nah, kali kita mencari diameternya nih. Nah, diameternya kita pakai rasio di mana ketinggian dari si screener itu sama dengan 1,5 diameter. Tuh. Nah, di mana fit volume si tinggi itu 1/4, V divided per H per 4 diameternya, berarti tinggal kita pindah ruasin aja. Jadi D sama dengan akar dari 4 kali VT dibagi V dikali H per D. Berarti D nya kita dapat yaitu adalah 0,75 meter. Nah, D nya berarti atau 29 inch diameternya. Nah, tingginya kita dapat H per HD per D. H sama dengan 1,5 D, berarti tinggiannya itu tinggal 1,5 kali diameter. Berarti ketinggiannya 1,13 meter. Dapat diameter dan ketinggian. Kita lanjut. Maka diperoleh ukuran alat tersebut adalah 0,75 meter. Tingginya itu 1,13 meter. Nah, di sini kita pengen tahu tinggi penyaringannya itu adalah 1/4 dari tinggi vessel. Jadi kan bentuknya itu hampir sama kayak vessel ya, cuma ditambah screener aja. Nah, ketinggiannya 1 meter. Jadi kita pengen 1/4-nya itu berarti segini, itu ada screener. Nah, jadi di dalamnya itu ada screener untuk menyaring kotoran-kotoran. Nah, berarti berapa sih 1/4-nya tadi? 30 cm berarti kemungkinan screener. Nah, untuk ukuran penyaring yang kita pakai 10 mesh. Nah, kalau kalian mau pakai lebih kecil pakai 50 mesh, 100 mesh dan lain-lain. Nah, kita pakai 10 mesh saja. Nah, ini dalam inch segini luas penyaringnya berarti tinggal 1/4 VT VR karena lingkaran ya.
loss panelnya segini. Nah, kita udah dapat ukuran, kemudian kita dapat tinggi, diameter. Kita lanjut ke tebal selnya. Nah, di mana kita menentukan tekanan desain terlebih dahulu, di mana desain 10% dari atas P normal atau 30 PSI ditambah P operasi, lalu diambil rumus 30 PSI ditambah 14 PSI dapat 44 PSI doang. Oke, dapat tekanan desainnya 3,4 atm. Nah, atau kalian mau pakai yang ATM aja, tinggal ditambah 10% aja, berarti 1,1 tambah 1 kita 2 lebih lah, karena kita asumsi pakai 30 PSI ya. Jadi secara desain tekanan kita desain itu ada 3 ATM. Nah, kita dapat tebal selnya, kita ukur dan persamaan berikut nih tebal sel nih. Sama di buku Wallace atau buku Brownell, ini tebal sel hampir dari semua alat equipment rumus pakai seperti ini. Nah, di sini kita pakai tinggi cairan, kita asumsi tinggi cairan itu 80% dari tinggi vessel. Kenapa sih 80%? Karena biar tidak overload. Ketika kita tinggi cairan 100%, maka kemungkinan air itu meluap itu tinggi gitu. Maka kita asumsi 80% biar si cairan dalam tangki itu tidak full 100% gitu. Maka dapatnya 0,9 meter. Nah, tebasnya kita 0 P kali R dibagi SE kali E dikurang 0,6 kali PP itu pressure, R itu diameter, S itu adalah stress value of material, N itu adalah visa joints, P itu pressure, C itu adalah corrosion allowance. Nah, kita dapat S itu adalah kalau kita pakai stainless steel SME, dapat S itu 850, N-nya itu 90%, karena kita pakai single welded. Kalau pakai double welded joint 85%. Jadi kita pakai 0,125. Kalau di referensi lain ada yang pakai 0,25 dan pakai 0,125. It's okay kalian mau pakai mana. Yang penting korosi allowance itu perlu ada ya, karena untuk mencegah adanya korosi. Nah, jadi tebal sel kita dapat itu 0,16 inch. Nah, kita sama seperti biasa, kita buat itu dengan standar. Tinggal kita masukin 0,1875 inch. Jadi yang tebal sel yang kita pilih sebesar ini, 0,1875 inch. Nah, selanjutnya kita menuju ke si headnya. Kita untuk tebal headnya seperti Torus Spherical. Nah, apa kita pakai ini kan tekan operasi di bawah 10 bar. Kita pakai jenis Torus Spherical. Tebal headnya seperti rumusnya sama ya, PLL cross radius. Nah, kita kan diameter setnya dulu, tinggal OD itu diameter tambah 2 kali tebal. Dapat 30 inch, OD standarnya kita masukin 35 inch. Jadi dapat OD standarnya itu 35 inch. Nah, kita tinggal cari tebal headnya, dari dapat pakai rumus ini tinggal dimasukin saja. Dapat tebal headnya 0,207 inch. Nah, kita melihat tebal standar di MGC atau Boothot atau di Brownell itu ada, kita dapatnya 0,315 inch. Oke, berdasarkan table kita dapat strength of flanknya 1,13. Ini di buku table teoretik itu ada tabelnya, ada SF-nya, ada insert radio-nya, ICR, ada strength flank gitu. Strength flank itu yang ini nih, SF nih, ICR, strength flank itu yang ini. Nah, selanjutnya tinggi heat, volume 1 heat kita dapat 0,78 D/3. Berarti dapatnya 0,033 meter kubik. Idenya segini, OD kita dapat segini, AB-nya tinggal Oke, lanjut. Di sini R-nya tinggal 0,2 ditambah 2 kali tebal heat. BC-nya itu R dikali kurang ICR. Dapat AC-nya AC BC kuadrat kurang B kuadrat. B-nya kita dapat R kurang AC. Jadi ini rumusnya cuma template ya. Teman-teman semua tinggal ngikutin saja. Nah, berarti tinggal
sama dengan tebal heat tambah B tambah SF dapat 7,2 in atau 0,78. Jadi tinggi heatnya itu adalah 0,178 meter. Tinggi total berarti tinggal tinggi sel tambah 2 kali tinggi heat, karena kenapa 2 kali, karena di atas bawah ya garis pergerakannya, hingga dapat 1,49 meter. Oke, didapat spesifikasinya screener kondisi segini, fungsi menyaring partikel besar, dan steel jumlahnya satu ini, tinggal segini, volume segini, diameternya segini, tinggi selnya segini, sampai luas penyaringannya segini. Oke, demikian yang dapat saya jelaskan, semoga bisa bermanfaat. Bila ada teman-teman ada requestan, silakan kalau chat di kolom komentar, insya Allah saya akan saya buatkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.